salah satu nikmat yang luar biasa yang tidak bisa kita bayangkan gitu ya, nikmat sehat, nikmat hidup, dan nikmat keluangan waktu, sehingga di tempat yang bahagia ini kita bisa duduk bareng, bersilaturahim gitu ya, dalam rangka sambungkan semangat dari pemegang Telkomsel dan juga Bayu berupa donasi tas sekolah untuk para pelajar dan untuk generasi gemilang, khususnya di SDN 2 nih, SDN 2 dan SMN 6 Bayan ini. Izinkan saya mewakili Telkomsel mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada Kepala Sekolah SDN 2 Bapak Muhammad Nur SPD, Kepala Sekolah SDPN 6 Bayan Ibu Yuniati SPD, Bapak Ketua Komite Sekolah, singkatnya Bapak Ibu Guru dan adik-adik yang luar biasa. Jadi di Telkomsel kami tidak mengucapkan selamat pagi, tapi semangat pagi. Mau pagi, siang, sore, malam kami selalu semangat. Nah ini kita tularkan buat adik-adik biar semangat ya. Kita coba ya. Kalau saya teriakan semangat pagi, adik-adik bilang pagi, jangan mengangkat tangan nih biar semangat ya. Pagi, pagi, pagi. Kita coba ya. Semangat pagi. Pada hari Selasa 11 Februari 2025 merupakan hari yang cukup menyenangkan bagi siswa Sekolah Dasar Negeri 2 dan Sekolah Menengah Pertama 1 Atap Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Di tengah hujan yang masih mengguyur bumi, sebuah momentum yang sangat berarti digelar tidak hanya bagi sekolah, melainkan juga bermanfaat bagi para pelajar. Pada hari itu berlangsung kampanye akhiri perkawinan anak dan penyerahan tas sekolah dari Telkomsel yang diikuti sekira 100 siswa SD dan SMP. Kampanye akhiri perkawinan anak merupakan salah satu program Berani 2 yang dijalankan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerjasama dengan UNICEF di desa itu. Pasalnya, Bayan merupakan salah satu desa yang masih menjadi penyumbang yang cukup tinggi angka perkawinan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menyaksikan kenyataan latar belakang keluarga siswa yang sebagian besar buruh tani, Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat kemudian menggandeng Telkomsel cabang Mataram untuk turut serta berpartisipasi agar kehidupan pendidikan generasi muda di Desa Bayan berjalan dengan baik. Ajakan itulah yang disambut Telkomsel melalui beberapa jenis bantuan. Donasi berupa tas sekolah Telkomsel merupakan yang kedua kalinya di sekolah itu. Dan karena ingin melihat langsung siswa di Bayan, Manajer Telkomsel Branch Mataram, Budi Setiawan bersama staf dan pengurus Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat turun langsung menyerahkan donasi itu. Telkomsel selalu berkomitmen untuk berpartisipasi memajukan di dunia pendidikan. Salah satunya kegiatan kami hari ini itu memberikan donasi tas sekolah untuk pelajar-pelajar yang ada di SDN 2 dan SMPN 6 Bayan. Ini salah satu bentuknya. Bentuk lainnya kami ada program Telkomsel Mengajar, itu kami masuk ke SMP, ke SMA maupun ke perkuliahan atau di kampus. Kami berbagi atau sharing terkait kompetensi atau ilmu-ilmu yang ada hubungan dengan Telkomsel, seperti bagaimana kita mendesain suatu produk, bagaimana kita mempromosikan produk kita di marketing digital gitu ya, dan banyak hal lainnya. Di samping itu juga kami ada program untuk membantu digitalisasi sekolah melalui program School ID, di mana School ID ini suatu apps yang kami berikan gratis ke sekolah. Itu mulai bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar semua komunikasi antar warga sekolah, baik itu sekolah, guru, ataupun dengan siswa maupun dengan orang tua siswa, dalam satu apps yang gratis kita berikan ke sekolah. Itu salah satu bentuk nyata yang kami berikan, dan kedepannya kami harap dengan bantuan ataupun dengan
sumbangsi yang kita berikan dari Telkomsel ini bisa membentuk generasi muda yang gemilang, yang memajukan bangsa dan negara. Itu untuk mencapai arah program dari Telkomsel ini, bagaimana mekanisme yang harus ditempuh oleh masyarakat sehingga bisa mendapatkan bantuan dari program-program itu? Ya, untuk program bantuan ini kami kerjasama dengan LPA, salah satunya yaitu LPA NTB, memberikan rekomendasi mana sekolah yang layak untuk kita bantu. Yang biasanya memang kami akan memprioritaskan bantuan yang sekiranya sekolah tersebut jarang terjangkau oleh bantuan pemerintah ataupun dari pihak swasta yang lain. Karena menurut kami prioritas ini agar merata gitu ya bantuan ke sekolah. Dan ini rutin kami lakukan insya Allah setiap tahun, baik itu skala nasional, skala regional maupun skala kami di NTB ini. Jadi kerjasama ataupun mungkin proposal yang masuk ke kami juga menjadi bahan kami untuk kami assess. Tentunya kami juga melihat apakah program itu ada jalan, maka akan kami bantu sekolah tersebut. Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Bayan, Muhammad Nur, mengatakan bahwa orang tua siswa di Desa Bayan rata berprofesi sebagai buruh tani. Namun dengan berbagai pendekatan, masyarakat sudah mulai mencintai pendidikan dan menjadikannya sebagai kebutuhan. Keterlibatan Telkomsel dan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat turut pula memberi andil dalam memotivasi masyarakat agar bersemangat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi lagi. Ini merupakan satu kesyukuran yang luar biasa. Yang terakhir, dari jumlah tas 100 piece ini Pak, kita ngambilnya 60 untuk SD, 40 untuk SMP Pak. Kita bagi, karena saya sampaikan sama Ibu Kepala, kenapa saya bagi begitu, karena lebih banyak siswa SD daripada SMP-nya. Dan bahkan siswa yang sakit pun kita datangin, supaya memberikan kesadaran bahwa guru itu bukan semata-mata mengajar, tapi bagaimana membina anak-anak itu dengan menganggap siswa itu sebagai anak-anak mereka sendiri untuk dibimbing dan dibina supaya menjadi anak yang baik untuk masa depan mereka sendiri dan depan.